Bila Nun Marti bertemu dengan Mbak, hukumnya apa? Saya jawab, saya tahu Cep. Oh, tahu? Kata. Iklab. Riz, yang benar atuh Riz, kamu jangan perkara kamu nilai kamu jelek terus kamu menjerumuskan saya biar nilai saya jelek. Enggak benar Cep, itu mah iklab. Bener iklab. Ditulis sama Acep iklab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dikit ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Ajis. Oke, selamat malam Gus Menteri ya. Dan juga Ibu Gubernur beserta jajarannya, Dirjen-Dirjen Binmas ya. Agak serem saya stand up di sini ya. Gus Menteri, apa tidak salah ngundang bintang tamu ini Gus? Mohon maaf ini, petunjuk apa lagi ini? Petunjuk apa lagi ini? Kemarin sudah sering. Hah? Ini live loh. Tadi saya nonton loh. Tadi saya nonton ini live loh. Keluarga saya nggak siap loh. Aduh. Yuk bisa yuk. Itu hashtag yang bikin emang, aduh itu orang tuh. Orang Bondowoso itu yang bikin itu. Orang Bondowoso yang bikin hashtag, yuk Boris, yuk bisa yuk katanya. Disuruh login saya Gus. Bentar dulu ya kan, saya kan tadi pas masuk merasakan, wah sejuk. Sejuk gitu. Saya berharap apa yang ada di ruangan ini bisa tertular ke semua negara di Indonesia. Nah, ke semua negara dan ke semua Indonesia itu. Karena gini teman-teman, walaupun saya Kristen, tapi saya mendapatkan dampak positif dari agama Islam. Hal paling sederhananya adalah libur. Hal paling sederhananya adalah libur. Libur loh. Di Indonesia untung agamanya ada banyak, jadi liburnya banyak, jujur. Senang tidak? Tanggal 25 Desember libur, senang kan? Senang, apalagi saya, libur lebaran selalu seminggu lebih. Iya. Karena gimana pun saya, walaupun saya Kristen, tapi Gus, saya sejak kecil sudah dekat dengan agama Islam. Dekatnya itu jaraknya dekat sekali karena di depan rumah saya di Bandung itu masjid depannya. Di depan rumah saya itu masjid namanya Masjid Al-Ikhlas. Ya kan, kalau surat di Al-Quran itu agak pendek memang suratnya ya. Al-Ikhlas, Al-Kautsar pendek, Al-Falak juga pendek ya. Kok saya tahu ya? Harusnya kan saya nggak tahu ya. Dan lagi juga saya itu awalnya waktu kecil Gus. Saya itu kan tiap hari Jumat itu kan suka ada orang Jumatan. Bukan suka ada, banyak ya. Banyak orang Jumatan. Dan saya ketika kecil itu di sekolah itu awalnya saya tidak tahu mengenai Al-Fatihah ini. Tapi karena tiap hari Jumat diulang dan diulang terus, mau nggak mau saya jadi tahu. Saya jadi tahu, jangan disuruh coba, nanti salah viral, hei. Ini di depan ada Pak Menteri loh, Gus Menteri loh. Iya, itu saya tahu, oh gini, oh jadi kalau ada azan, kadang-kadang saya waktu kecil tuh, kadang-kadang mohon maaf, ini kan waktu pemikiran anak kecil waktu itu ya. Kalau azan maghrib kan di TV dulu disiarkan, di TV, sampai sekarang pun masih disiarkan. Nah ketika ada, innaka la tuflihul mi'ad, itu saya langsung kembali lagi ke TV. Berarti program saya mau mulai lagi ini. Iya kan itu biasanya udah beres kan, udah beres acara TV-nya mau mulai lagi. Sampailah saya ketika belajar SD saya di SD Negeri Gus, waktu itu status agamanya adalah disamakan.
Jadi kalaupun saya Kristen, tapi di kelas ketika pelajaran agama Muslim atau agama Islam, saya juga belajar agama Islam. Waktu itu saya kelas 4 atau kelas 5 SD gitu. Nama guru agamanya Pak Yunus. Aduh ini live lagi ya. Mudah-mudahan beliau tidak nonton ya. Pak Yunus. Waktu pertemuan pertama, kedua itu waktu masih di Cawu 1. Iya Cawu, sistem saya masih Cawu. Teman-teman apa sih emang sistemnya Cawu juga kan? Hah? Enggak ya? Semester? Wow, muda sekali kalian ya. Saya dulu masih PPKN, kalian PPKN juga kan? Ah iya, sama berarti, tipis-tipis aja itu. Itu Pak Yunus berkata, Boris, ini kan lagi pelajaran agama. Kamu mau di dalam atau di luar kelas? Sebagai seorang murid yang sangat-sangat luar biasa, saya memilih untuk di luar kelas kala itu. Karena kenapa? Oh saya bisa main, orang belajar saya main. Di luar kelas kan? Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai Cawu 2, kok saya lama-lama jadi kayak orang aneh ya. Orang belajar dalam kelas, saya di luar, lama-lama kesepian, gak ada temannya. Akhirnya saya, ketika ada pelajaran Pak Yunus, Boris mau di dalam atau di luar? Mau di luar? Enggak Pak, saya mau di dalam. Barulah di dalam itu saya melihat hal-hal baru di dunia ini. Pertama, ada guru bahasa Indonesia saya Ibu Yati. Ibu Yati ini mengajarkan kita nulis dari kiri ke kanan. Tapi Bapak Yunus mengajarkan menulis dari kanan ke kiri Gus. Sebagai anak SD kan saya, loh kok ini mulainya dari kanan ya? Bertanya-tanya sih, kok dari kanan? Dikasih tahu sama teman saya, memang begitu. Kalau nulis dari kanan, diawali dengan alif katanya. Ada yang salah gerakan saya, enggak ya? Alif, ya kan enggak salah kan ya, ba ya. Ta, sa, jim, ha, ho. Ya, agak. Aduh, dulu sih sampai ikro 3 dulu ya. Dulu. Dan setelah itu, saya makin lama di dalam makin sering ada pelajaran tentang agama Islam. Oh begini, oke. Lalu ketika sekolah saya masuk siang, itu jam 3 sore kita istirahat. Tapi teman-teman semua pada menghilang, gak ada di sekolah. Loh anak-anak pada kemana? Ternyata pada sholat berjamaah, anak-anak SD ini. Saya sebagai anak SD, kita kalau anak kecil berbeda dari yang lain itu gak mau. Kita harus sama, harus ikut dengan yang lain juga. Saya melihat, wah kegiatan apa ini? Kan gitu. Saya datang, ikut datang, saya lihat-lihat, oh begini, oke begitu, oke. Baru saya langsung masuk, dimarahin, nggak boleh masuk gitu langsung. Loh kenapa? Harus wudhu dulu. Ini kan dilihat ada tulisannya tuh, bata suci. Oh, saya mulai melihat gerakan-gerakan teman-teman saya. Apa yang pertama dibasahin, dibersihin, habis itu kemana, ya kan? Udahlah. Lalu setelah itu, saya setelah akrab dengan kegiatan jam 3 sore itu, kala itu, saya mulai memberanikan diri untuk mempraktekkan di Masjid Al-Ikhlas. Anak kecil kalau punya kemampuan baru pasti pingin pamer. Lihat nih aku bisa ini nih. Saya mau memamerkan itu kepada teman-teman rumah. Waktu itu memang saya salah pilih timing. Saya pilih jam 6 sore. Sholat maghrib. Ramai yang datang. Saya datang ke masjid. Tetangga, ini bukannya anaknya Bu Melvin? Kok sholat katanya? Aku diam saja. Aku hanya bisa terdiam dan terpaku, diam aja aku. Memulai hafalan gerakan wudhu tadi kan. Ada di sebelah tuh, apa ya kita sebutnya ya, yang suka menjaga masjid, marbot ya. Yang tinggalnya dia biasanya di sebelah madrasah. Jadi kalau di Masjid Al-Ikhlas itu ada masjid besarnya, ada madrasahnya, ada rumah marbotnya di sampingnya. Di Bandung itu. Masya Allah, Cep Boris. Semoga hidayah ini tenang dong, jangan gitu dong. Jangan langsung dong.
Masa yang nyalamin saya nanti langsung Gus Menteri. Nggak kaleng-kaleng loh ini. Ngeri nanti saya bertanggung jawabannya ini loh. Udahlah, sholatlah itu pada saat maghrib. Sholat maghrib, kalau tidak salah, itu puas seneng banget tuh yang di sana yang di belakang itu. Sholat maghrib saya waktu itu. Udahlah. Tibalah saatnya Gus ini ketika saya kembali ke sekolah adalah di mana ada ujian kenaikan kelas, mata pelajaran agama. Status kan disamakan. Pak Yunus sudah mengajarkan semua hal, saya sudah hafal betul, sudah saya pelajari. Dibagikanlah lembar soal, ketika saya bukan lembar soal yang abu-abu kertas burem daur ulang itu, bukan. Saya dari amplop. Loh, kok belum apa-apa udah ada amplop nih ya kan? Saya buka, set. Hah? Soal ujian kelas 5 SD dari HKBP. Ini gereja Batak. Kok soalnya dari gereja? Mohon maaf ketika saya kecil, aduh mudah-mudahan tidak ada binmas dari Kristen sini ya. Ada ya? Ada ya? Aduh ibu mohon maaf sekali ya. Tuhan Yesus kan maaf pemaaf. Masa ibu enggak? Saya waktu kecil itu jarang membuka Alkitab. Jarang sekali. Jadi ketika soal ujian itu berlangsung, saya ngeblank. Tidak tahu apa-apa yang mau saya tulis. Ketika kita sekolah dulu ada 3 bagian. Pilihan ganda, isian singkat, dan esai. Pilihan ganda okelah kita bisa pakai cap-cip-cup teori konspirasi. Ya kan? Biasanya suka ada guru-guru yang males. Kunci jawabannya ada polanya biasanya. Habis ini, habis A, C, habis C, E kali gitu. Masih bisa begitu-begitu. Esai, saya tidak tahu apa-apa tapi saya mengambil sumber dari pilihan ganda. Saya menyadur ulang pilihan-pilihan ganda itu buat modal pidato di esai. Oh panjang saya. Yang saya mentok di bagian kedua, isian singkat. Isian singkat kan ini nggak bisa mengarang-mengarang. Dan tidak mungkin soalnya ada pengulangan dari pilihan ganda ataupun dari esai. Saya bersikeras menjawab dan menjawab, putar otak. Saya memiliki teman sebangku. Ini bukan judul lagu. Sebelah saya namanya Acep Ahmad. Bukan saudaranya Raffi Ahmad, bukan. Acep Ahmad. Saya pusing, bengong, gak ngerjain, gak megang pulpen. Saya lihat ke kiri saya, loh kok sama? Apa jangan-jangan Acep dapat soal yang sama dengan saya? Cep dapat soal dari HKBP juga. Bukan, kata. Terus kenapa? Ini saya nggak bisa jawab, katanya. Lalu timbullah, kalau kita bukan saudara dalam seiman, kita saudara dalam kemanusiaan. Saya punya niatan baik, Gus, untuk membantu Acep. Saya punya niatan tulus, tidak ada sedikit pun mau menjerumuskan atau bagaimanapun, tidak ada. Saya sangat tulus dan ikhlas saya membantu Acep. Cep, yang mana yang gak bisa? Respon Acep, Masya Allah, mengernyitkan dahi. Seolah-olah mau dijerumuskan oleh Fir'aun gitu Pak. Seolah-olah ini. Bener Cep, yang nomor berapa yang gak tahu? Mana sini lihat soalnya. Acep masih dengan ragu-ragu. Boris kamu jangan so iye kamu, masa tahu? Ya kan tahu, kan Pak Yunus kalau ngajar di kelasnya memperhatikan. Masuklah soal dari yang mulai agak-agak sederhana dari Acep ini, cuma Acep keterlaluan. Padahal soalnya sederhana loh. Nabi Muhammad SAW, waktu itu tulisannya begitu Pak ya. Mungkin yang bikin soal malas ngetik kali Pak ya. Nabi Muhammad SAW, hijrah dari kota mana ke kota mana? Saya jawab dari sini, kan bisik-bisik, nggak boleh kenceng-kenceng, nanti ketahuan sama guru. Mekah ke Madinah. Tahu Acep responnya apa? Kaki saya ditendang. Dar, masa hijrahnya ke madrasah katanya? Bukan. Madinah. Oh Madinah.
Ditulis Acep. Acep mulai timbul rasa percaya kepada saya, Gus. Walaupun sedikit demi sedikit. Mulai timbul Acep rasa percaya kepada saya. Saya masih berkutat. Saya kan gak tega mau nanya soal saya ke Acep ya. Udah mah jarang muncul, saya tanya kaget dia takutnya nanti kan. Acep masih bengong lagi, saya tanya lagi, timbul lagi niat tulus saya. Cep, yang mana lagi? Ini ada lagi. Ini mah susah Boris, kamu gak bakal tahu. Jangan begitu Cep, dicoba dulu. Kalau saya tahu, ya syukur alhamdulillah. Ya kan? Ya kalau tidak tahu mohon maaf, saya kan Kristen. Jangan berekspektasi terlalu tinggi kan gitu. Acep bilang, nih soalnya. Sholat sunnah sebelum sholat wajib disebut. Tahu Cep? Oh ngarang kamu kata. Tahu? Kok belia? Kata Acep. Acep aja baru ngedenger kosakata itu Pak pertama kali. Acep baru, apa katanya? Jadi kayak harusnya kan orang udah bisa menerka-nerka gitu ya gerak bibir itu. Oh ini arahnya, ini Acep enggak, sama sekali nol besar. Katanya. Kok belia? Kok belia Acep? Q, ya Q. Kok belia? Ditulis lagi sama Acep. Saya kan sebagai orang, saya husnuzon saya Gus, Bu Menteri, dengan Acep. Saya husnuzon. Siapa tahu Acep mengetahui perihal ini gitu. Kan kalau saya tahu agama Islam berarti kan itu pengetahuan umum buat saya. Kalau Acep tahu tentang agama Kristen berarti kan pengetahuan umum Acep juga luas gitu kan. Saya tanya, Cep, ini bantuin. Apa soalnya katanya? Murid Tuhan Yesus yang berkhianat siapa Cep? Siapa ya? Emang ada muridnya katanya? Selosin Cep. 12 jadi 5.000 jadi banyak Cep. Ada Cep. Aduh saya nggak tahu Boris katanya. Datang Pak Yunus. Anak-anak. 2 menit lagi. Selesai tidak selesai kumpulkan. Saya makin keringat dingin. Ini saya mau ngarang siapa ini? Murid Tuhan Yesus yang berkhianat siapa ini? Saya tidak tahu. Lalu Acep lagi. Masih mengerjakan, aduh ini apa ya, masih mengetok-ngetokkan pulpennya kepada ini, tok. Saya terganggu, apa lagi sih Cep? Ini ada satu lagi Riz. Apa? Sini saya bantu, kata Acep bilang. Bila Nun Marti bertemu dengan Mbak, hukumnya apa? Saya jawab, saya tahu Cep. Tahu? Kata. Iklab. Riz yang benar atuh Riz, kamu jangan perkara kamu nilai kamu jelek terus kamu menjerumuskan saya biar nilai saya jelek. Enggak benar Cep, itu mah iklab. Bener, iklab. Ditulis sama Acep iklab. Pak Yunus bilang, oke anak-anak waktunya habis silakan kumpulkan. Saya makin panik. Saya isi apa ini? Dalam kepanikan saya udahlah mau gak mau saya isi soalnya kan. Bismillah dulu lah katanya kan. Sebelum melakukan segala sesuatu ya kan. Biar diridhoi, biar lancar kan begitu. Bismillah dulu lah. La tahzanina Allah ma'ana. Oke, siap. Karena sesungguhnya Allah bersama orang yang bersungguh-sungguh ya kan. Siapa tahu dengan bersungguh-sungguh ini menemukan jawabnya. Saya tulis aja nih. Siapakah murid Tuhan Yesus yang berkhianat? Saya tulis Boris Bokir. Sekian aja dari saya. Saya Boris Bokir, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Aicis, terima kasih Gus Menteri, Ibu beserta jajaran. Semoga kita semua berdamai. Amin.